Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang informasi mundurnya ribuan calon pegawai negeri sipil, CPNS, di Indonesia, dengan data dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, yang menunjukkan bahwa 1.967 dari 16.167 CPNS yang diterima pada tahun 2024 mengundurkan diri. Alasan utama mundurnya mereka termasuk penempatan yang jauh dari domisili, izin keluarga, dan kondisi kesehatan. Informasi ini juga menyoroti bagaimana mundurnya CPNS ini bukan sekadar masalah formasi kosong, melainkan juga kehilangan potensi talenta penting di Indonesia. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita ikuti berita selengkapnya dari Kompas TV. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Badan Kepegawaian Negara menyebut selain alasan pribadi, mundurnya ribuan CPNS merupakan hasil dari optimalisasi kebijakan pemerintah. Data Badan Kepegawaian Negara menyebut sebanyak 1.967 atau hampir 2.000 CPNS tahun 2024 mengundurkan diri. Sementara ada beberapa alasan mengapa ribuan CPNS ini mundur, di mana sebanyak 1.285 orang ini beralasan karena penempatannya jauh dari domisili, kemudian 320 orang terkendala izin keluarga, dan 156 orang karena kondisi kesehatan orang tuanya yang menjadi alasan. Nah, saudara, berkaca dari masalah yang ada tadi, mundurnya ribuan CPNS tidak hanya sekedar kekosongan jumlah formasi, namun juga perlu dimaknai hilangnya potensi talenta di Indonesia. Selengkapnya kita bahas usai tayangan yang satu ini. Like, comment, and subscribe. Dan share. Ribuan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang telah lolos proses seleksi pada tahun 2024 lalu mundur. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat DPR dengan Badan Kepegawaian Negara. Data BKN mengungkap sebanyak 1.967 CPNS mengundurkan diri dari 16.167 yang diterima. Wakil Komisi 2 DPR, Bahtera Bano, mempertanyakan mengapa ribuan CPNS mengundurkan diri di tengah banyaknya orang yang ingin menjadi CPNS. CPNS yang mengundurkan diri ini kan rame beritanya, Pak, mohon dijelaskan di publik agar publik juga tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka melakukan pengunduran diri. Karena saya yakin sebagian besar mereka tidak tahu bahwa ternyata tadi itu yang kampus yang jauh ini sebenarnya juga mereka sebenarnya di kampus yang mereka impi-impikan nggak lulus, kemudian di drop ke sana, publik nggak tahu. Jadi kesannya ada apa ini? Kok rame-rame mengundurkan diri padahal sudah lulus? Di suatu sisi banyak yang ingin menjadi CPNS. Nah, ini jadi problem. Nah, maksud saya itu dijelaskan ke publik sehingga kadang-kadang begini, Pak, tolong dibantu Pak Presiden lah mengkomunikasikan ke publik sehingga publik ini tidak selalu curiga ke pemerintah. Nah, ini penting untuk dijelaskan sehingga publik juga mengerti duduk persoalannya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, barangkali dan jika diperlukan, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, selain dari beberapa alasan, mundurnya ribuan CPNS ini merupakan hasil optimalisasi kebijakan pemerintah. Kenapa, Pak, ini sistem seleksinya jelek begini, banyak yang mengundurkan diri? Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian
Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Memang benar yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bagian terbesar yang disampaikan Pak Longki tadi juga, bahwa karena jaraknya jauh. Nah, ini optimalisasi ini Bapak dan Ibu, kebijakan dari Ibu Menteri adalah pada satu instansi. Nah, karena Kemdikti-Saintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Ada 5 instansi dengan pengunduran diri terbanyak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi 640 orang, Kementerian Kesehatan 575 orang, Kementerian Komunikasi dan Digital 154 orang, Badan Pengawas Pemilu 131 orang, serta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 121 orang. Berkaca dari masalah yang ada, mundurnya ribuan CPNS tersebut tidak hanya sekedar kekosongan jumlah formasi, namun juga perlu dimaknai hilangnya potensi talenta di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lalu apa yang sebenarnya menjadi penyebab hampir 2.000 CPNS mengundurkan diri, hingga seperti apa solusi terkait dengan hal ini di tengah banyaknya warga yang berbondong-bondong ingin menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Sebutan saat ini kita ulas lengkapnya bersama dengan analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Malam, Pak Trubus. Ya, selamat malam, Mbak. Dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Pak Zulfikar, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Ya, Pak Zulfikar. Jadi saya mau tahu dulu nih Pak, pada saat kemarin rapat, ini sebenarnya dari Komisi 2 dapat informasinya seperti apa sih? Kenapa banyak hampir 2.000 CPNS yang justru sudah mengundurkan diri, padahal banyak sekali orang yang pengen jadi ASN? Ya, sebenarnya gini Audrey, pada prinsipnya ini sudah diketahui semua pihak, terutama para pelamar CPNS itu ya. Kalau menjadi CPNS menjadi PNS itu memang harus siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia, ditempatkan dimanapun dan ya tentu dengan formasi yang dia lamar ya itu ya. Lalu sebenarnya seperti yang Audrey bilang, ini menggunakan kalimat Audrey, optimalisasi itu justru digunakan pemerintah agar kita negara kita ini tidak makin banyak kehilangan talenta-talenta yang bagus untuk mengisi birokrasi kita. Pak Zulfikar, itu kan tadi kalau yang optimalisasi itu dibilangnya dari BKN. Nah, sebenarnya arti optimalisasi ini apa nih? Ya, untuk mengisi formasi yang kosong, yang tidak ada peminatnya atau yang peminatnya kurang. Jadi dari mereka yang daftar di formasi instansi tertentu, ya karena sudah terpenuhi, sudah ada yang mengisi, nah diambilkan ranking berikutnya yang masih qualified ya, secara sistem bekerja, lalu mengisi formasi yang kosong tersebut. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BKN Prof. Zudan. Justru menurut kami ini apresiasi kepada pemerintah. Ini kebijakan yang menurut saya tepat lah ya. Apalagi optimalisasi ini sudah disampaikan juga kepada para pelamar dan terbukti lebih banyak yang bersedia menerima optimalisasi ini daripada yang tidak. 16.167 dibandingkan 1.967 yang mundur. Dan mundurnya sebenarnya kan ada banyak alasan ya, tidak hanya sekedar jauh gitu, ada 12 alasan ya kita bisa terima dari penjelasan BKN itu ya. Hanya saja menurut kita ya kan, mestinya setelah sistem itu bekerja dikonfirmasi ulang lah mereka itu sebelum diketahui oleh yang bersangkutan itu, ditanya lagi untuk memperkecil lagi kehilangan talenta yang sudah kita dapat itu ya, benar-benar masih bersedia apa enggak kalau ditempatkan di sana, mengisi di sana, karena memang di sana butuh daripada itu sudah ditanyakan ya Pak ya? Itu sudah ditanyakan ke CPNS-nya ya yang berniat. Saya gali itu yang belum. Saya gali itu yang belum. Mestinya itu sebelum diumumkan ditanya dulu ya, ditanya dulu. Kalau memang benar-benar enggak mau ya dengan alasan yang yang jauh, salah satu alasan itu ya apa boleh buat, kita kan tidak bisa memaksa, tapi seperti yang saya bilang tadi, prinsipnya
kalau kita mau melamar menjadi PNS, kita harus sadar diri betul bahwa kita itu bisa ditempatkan dimanapun di wilayah negara kesatuan. Ya, yang penting ke depan ini, Audrey, menurut saya, Pak Zulfikar, seleksi ini harus makin lebih berbudaya adiluhung lah, gitu ya, makin bersih, makin transparan, makin objektif, Pak Zulfikar, sebentar, makin sesuai dengan kebutuhan. Ya, gimana? Ya, saya tahan dulu sampai di situ. Saya mau tanya pandangannya dari pengamat kebijakan publik nih, Pak Trubus. Kalau pandangannya Pak Trubus sendiri ngelihatnya gimana? Oh, balikin lagi nih ke CPNS-nya aja, yang tadi katanya ini nampaknya kurang mau karena dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya. Apakah hanya seperti itu alasannya atau jangan-jangan ada alasan di balik alasan lain ya? Kalau saya sih menduga gini, Mbak, itu selain yang disampaikan Pak Zul itu bagus juga ya ditanyakan, tapi ada mungkin yang perlu diberikan insentif, Mas, itu Mbak. Jadi harusnya mereka yang ditempatkan jauh itu diberikan insentif. Kita kan di publik sudah umum tuh, orang mau pindah IKN aja ASN-nya diiming-imingi, yang dapat rumah lah, dapat jangan bla 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 segala macam. Kenapa mereka ditempatkan di wilayah yang kategori jauh-jauh itu dari domisilinya tidak diberikan satu insentif yang memadai? Harusnya tanggung jawab negara, karena kita tetap menjaga supaya talenta-talenta ini tetap istilahnya berjibaku demi kemajuan bangsa dan negara, Mbak. Begitu. Yang kedua, saya melihat memang persoalan ini menjadi muncul karena tidak transparan. Ini kan persoalan ekspektasi sama ini harapan yang diharapkan oleh CPNS ini dengan informasi yang di kenyataan yang ada kan nggak sama, Mbak. Kemudian juga nggak transparan lah, terus terang seperti apa begitu. Misalnya tidak transparannya seperti apa, Pak Trubus, contohnya? Transparannya itu misalnya kamu mau ditempatkan di tempat yang jauh, misalnya di wilayah 3T, taruhlah misalnya terluar, terisolasi atau terdepan misalnya begitu. Kalau misalnya dari pendidikan kan banyak kan itu dari Menristek kan, Ristek Dikti lah ya, Dikti misalnya. Karena jadi dosen di sana, berarti saudara itu mendapatkan fasilitas macam-macam ini, termasuk risetnya, termasuk macam-macamnya, seperti itu loh, Mbak. Jadi dalam ini ada harapan yang kemudian timbul seolah bahwa di sana saya mendapatkan sesuatu yang lebih dan sifatnya dapat istilah membanggakan lah, seperti itu, Mbak. Gitu. Dan kenyataannya enggak, itu yang akhirnya mungkin jadi membuat CPNS ini akhirnya mengurungkan niat untuk melanjutkan ya? Iya, karena kan dia memandangnya terus sama aja, kalau nggak ada beda, orang bedanya ya apa jauh-jauh sampai ke sana. Karena persoalan saya lihat itu daftar pertama penolakan itu jauh dari domisili, Mbak. Itu kan persoalan di situ lah. Kalau jauh domisili berarti itu harus dipikirkan lagi bagaimana kemudian mereka supaya istilahnya anak muda itu eye-catching, itu menarik, mau gitu ya. Menarik supaya mereka. Nah itu gimana tanggapannya, Pak Zulfikar? Loh, kalau soal insentif sih ada untuk yang 3T memang ya, dan tugas tertentu ya, terluar, terperinci, terdepan itu ada ya kan. Bahkan sebenarnya ASN kita makin baik penghasilannya itu, selain gaji juga ada tambahan penghasilan, ada tukin, ada sertifikasi ya. Kalau di daerah juga daerah bisa menambah gitu. Yang penting itu ke depan, tadi saya sudah bilang ya kan, ini rekrutmennya, seleksinya makin berbudaya adil. Yang kedua, kita juga ingin ke depan karena birokrasi itu harus makin reformis dalam hal ini, menunjukkan birokrasi yang merit ya, penempatan, penugasan, jenjang karir itu benar-benar berdasarkan integritas, prestasi dan kompetensi ya. Begitu, Audrey. Tapi bukan, apakah jangan-jangan nih ada juga anggapannya Pak Trubus, kan pengangkatan CPNS ini diundur ya kalau nggak salah di bulan Oktober nanti ya. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu penghambat akhirnya membuat ya sudahlah, daripada pengangkatannya lama lebih baik kalau ada pekerjaan yang sudah ada di depan mata saya kerjakan aja hal itu. Iya, bisa saja, karena kan di antara mereka alasannya kan karena mereka masih terikat dengan pekerjaan yang lama kan gitu. Jadi bisa saja itu terjadi, artinya ini kan persoalan ekspektasi jadinya, Mbak. Jadi kalau itu yang terjadi kan makanya pemerintah ketika menerapkan sistem formasi ini itu betul-betul memperhatikan bagaimana ekspektasi dari CPNS itu gitu dengan tempat yang dia bekerja. Tadi disinggung Pak Zul juga, saya sepakat juga, mereka kan sebenarnya dikasih tunjangan banyak sekali untuk 3T, tetapi kan informasi itu barangkali belum sampai kepada calon CPNS itu. Yang terbayang di dia kan gajinya sebagaimana yang terpapar di ini aturan perpres kan gitu. Jadi itulah yang menyebabkan mereka istilahnya jauh-jauh sampai ke sana ya, mau ngapain juga kan gitu, sementara bekerja di sini jauh lebih ini. Dan yang kedua memang
anak-anak sekarang itu saya lihat itu memang perubahannya lebih kepada ini suka bekerja yang sifatnya itu informal, Mbak. Kalau ini kan pekerjaan formal seperti ini memang ini perlu di ini ya apa istilahnya perlu diedukasi lebih baik. Dan yang ketiga saya melihat ada sisi lain, Mbak. Sebenarnya ini kan Permen PAN RB nomor 6 itu kan sanksinya kan sangat ringan kalau mereka bahkan kalau mereka kategori karena istilahnya ini nggak ada sanksinya, Mbak. Gitu. Oh iya, berbicara soal sanksi berarti ini nggak ada sanksinya, Pak Zul? Kalau misalnya mengundurkan diri? Justru itu kan menghargai keputusan dan kemerdekaan sikap para pelamar sebenarnya ya kan. Kalau nanti semuanya itu minta dekat, Pak Trubus, waduh, ada jutaan ASN kita itu minta dekat semua kan repot gitu. Makanya saya tadi bilang ada satu langkah yang belum dilakukan oleh Kemenparekraf dalam ini BKN, yaitu mengkonfirmasi ulang. Kalau soal informasi akan ada optimalisasi, mereka udah tahu. Tapi konfirmasi ulang lah, supaya kita tidak makin banyak loss-nya talenta kita ini. Walaupun menurut saya dibandingkan dari 16.000, 1.967 itu kan hanya 12,20%. Bukan berarti mengecilkan ya. Tapi kalau dibandingkan begitu. Nah, oleh karena itu ke depan kalau ada seperti ini lagi ditanya ulang. Dan kita minta kepada adik-adik kita, teman-teman kita, warga negara kita itu kalau memang mau jadi ASN, tanamkan betul bahwa kita ini memang harus disiapkan diri untuk di mana aja gitu ya maksudnya. Iya, nah, itu. Pak Zul, tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya, nah yang menolak ini untuk ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu, ini diisi oleh siapa nih nanti? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya berarti harus nunggu rekrutmen berikutnya kan. Justru sebenarnya kan optimalisasi itu dalam rangka itu. Selain kita jangan sampai terlalu banyak kehilangan talenta ya, atau kita juga memaksimalkan supaya yang sudah ada itu bisa mengisi yang memang membutuhkan sebenarnya kan. Loh, kalau kita dibutuhkan sama negara dan siap mengabdi kepada negara ya mestinya mau dong, dan ternyata lebih banyak yang mau loh Audrey. Bukan tidak ada yang mau atau lebih sedikit yang mau, lebih banyak yang mau daripada yang tidak mau. Nah, tapi kita pun menghargai kalau memang mereka sudah memutuskan, enggak lah aku terlalu jauh atau karena alasan ingin dekat sama orang tua atau ngurus orang tua atau masih ada tidak persetujuan keluarga, ya nggak apa-apa kan. Makanya tidak ada sanksi itu kan Pak Trubus itu. Tapi ya ke depan kita minta itu tadi, tanamkan diri betul gitu ya, harus siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Namun kan penempatannya seperti yang tadi saya bilang itu makin merit gitu, mutasi promosi ke depan itu bukan karena like and dislike, bukan karena bisa bayar bisa beli gitu Pak Trubus ya. Ya gitu ya. Audrey. Oke, berarti ini nanti ditanyakan lagi juga ya, berarti Pak Trubus ya mungkin bisa menjadi solusi juga ya kepada CPNS tadi ya mengenai detail-detail kalau ditempatkan di mana, kemudian ada tunjangan atau kelebihan-kelebihan seperti apa yang membuat syukur-syukur CPNS ini bisa berpikir ulang. Betul begitu Pak Trubus? Iya, kalau menurut saya itu memang sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Di samping juga ini saya tetap pada pikiran bagaimana kalau mereka diberikan sanksi. Jadi di Permen nomor 6 itu sanksinya cuman dia nggak boleh daftar lagi kalau selama dua kali anggaran, misalnya 2 tahun, berarti kan seperti itu. Jadi sanksinya dikasih denda gitu, karena itu bagian dari ini citra pemerintah kan gitu, sehingga mereka tanggung jawab, Mbak. Kalau enggak nanti orang jadi uji coba dong, coba-coba akhirnya yang lain berbondong-bondong pengen daftar karena kalah pinter, kalah cerdas misalnya, akhirnya nggak dapat kesempatan dong gitu. Jadi menurut saya ini supaya kita berkeadilan, kasih dia sanksi kan, dan diberi informasi juga misalnya setelah 5 tahun Anda kerja di sana itu bisa balik ke domisili, dekat domisilimu bisa pindah misalnya mutasi. Nah, dengan istilahnya di bawah kementerian yang sama kan seperti itu. Informasi itu kan penting dalam rangka supaya mereka ada istilahnya cinta tanah air. Ini konteksnya dilarikan ke kebangsaan, Mbak. Cinta tanah airnya itu yang penting gitu.